Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, para mahasiswa yang budiman, dimanapun kalian berada, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan topik pertama dalam mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pada topik yang akan kita bahas saat ini, kita akan berbicara terkait dengan landasan dan tujuan dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Banyak dari kita masih keliru dalam memaknai terkait dengan apa tujuan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Oleh karena mindset yang saat ini terbangun adalah pendidikan Pancasila itu adalah pelajaran yang seharusnya telah selesai diajarkan di pendidikan dasar dan berakhir pada pendidikan menengah. Yang perlu Adinda mahasiswa yang budiman ketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu berkaitan dengan pengembangan karakter dari mahasiswa sebagai pribadi-pribadi yang baik serta tetap senantiasa membumikan dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai luhur, menjadikan sebagai pribadi dalam melaksanakan kegiatan baik dalam kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Pada tujuan dari topik kali ini, itu memahami terkait dengan konsep dan hakikat serta perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia, di mana hal tersebut penting untuk diketahui oleh karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu pula, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Jadi, pada intinya bahwa pendidikan Pancasila masih sangat jauh dari kata baik dalam segi implementasi dalam pelaksanaan di kurikulum pendidikan tinggi saat ini, di mana masih banyak program studi, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, itu tidak memberikan SKS yang cukup terkait dengan pelaksanaan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, di mana kedua mata kuliah tersebut merupakan satu mata koin yang sama dengan dua sisi yang berbeda, namun kedua-duanya merupakan bagian dari mata kuliah wajib nasional yang harusnya diprogramkan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, kita akan dihadapkan kepada bagaimana Pancasila itu dipandang sebagai dasar negara. Seperti yang Adinda semua bisa lihat di layar, bahwa lambang Garuda memiliki 5 simbol, di mana setiap simbol memiliki suatu filosofi yang utuh serta menyeluruh, kemudian memiliki nilai-nilai yang patut untuk kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, maupun bernegara. Nah, sedikit pengantar untuk mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu dari sumber historis lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dalam dan wajib dimuat dalam setiap kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Artinya terpisah dari sisi koin sebelahnya, yakni pendidikan kewarganegaraan, di mana tendensi dan juga ruang lingkup yang diaturnya itu berbeda. Maka dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa pendidikan Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai bidang studinya masing-masing. Nah, pendidikan Pancasila dalam penerapannya di Indonesia memiliki uh, implementasi yang bersifat pasang surut, di mana pernah beberapa kali penerapannya itu berganti nama dan juga berganti cakupan serta ruang lingkup. Nah, di mana pada awalnya pendidikan Pancasila dan pendidikan nama kewarganegaraan bernama Pendidikan Budi Pekerti. Kemudian berangsur-angsur direvisi, kemudian beralih kepada penamaan terkait pendidikan moral Pancasila. PMP ini sepertinya familiar di telinga, khususnya bagi Ananda yang pernah mendengar cerita dari orang tuanya terkait dengan mata pelajaran PMP di kurun waktu pada tahun 1980-an hingga 1990 sampai 2000. Nah, kemudian beralih ke lagi dikembalikan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan cakupan ruang lingkup yang diaturnya, maka dipisahlah antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada pelaksanaannya di perguruan tinggi. Nah, simbol-simbol dari Pancasila itu sendiri, tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap simbol-simbol yang ada memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang tadi yang saya maksudkan adalah nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat serta diterima baik dalam setiap lapisan serta hidup secara dinamis sampai kepada masyarakat kita hari ini. Di mana setiap nilai dari Pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan nilai adat manapun yang ada di seluruh daratan kepulauan, sekalipun dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat kalian lihat di layar bahwa ada nilai ketuhanan, ada nilai gotong royong, ada nilai musyawarah, keadilan sosial, dan juga mungkin di sini terlupa bahwa ada nilai kemanusiaan di sana. Ya, jadi sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Jadi nilai-nilai inilah kemudian yang digali, kemudian dirangkum, kemudian dilahirkanlah sebuah pemaknaan terkait dengan ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai, kaidah-kaidah, norma-norma yang
hidup di masyarakat secara dinamis sampai pada hari ini. Nah, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi urgensi tendensi dari pelaksanaan pendidikan Pancasila khususnya pada perguruan tinggi? Ananda semua bisa melihat gambar-gambar di layar kaca bahwa banyak sekali ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sepatutnya menjadi sasaran kita bersama, yang menjadi kegundahan kita bersama dalam memajukan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di setiap lapisan masyarakat, sistem sosial terjadi krisis. Krisis ini krisis multidimensi yang kemudian melahirkan banyak persoalan-persoalan bangsa, di mana ketika satu mencoba kita selesaikan, terjadi persoalan baru. Nah, persoalan baru inilah kemudian yang kita coba selesaikan lagi, muncul lagi persoalan baru. Istilahnya bocor sana, tambal sini, bocor sini, tambal sana. Oke? Nah, jadi bisa dilihat banyak persoalan-persoalan yang terjadi, dimulai dari persoalan korupsi, lingkungan, disintegrasi, dekadensi moral, narkotika, narkoba, penegakan hukum, terorisme, pajak, dan sebagainya. Jadi peristiwa-peristiwa yang kalian bisa lihat di gambar yang saat ini kalian tatap itu hanya sebagian kecil dari masalah-masalah bangsa pada hari ini, di mana semuanya merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menyelesaikannya. Setidaknya kita bukan orang yang ikut serta di dalam peristiwa yang ada pada gambar yang ada di layar kaca kalian. Nah, bagaimana visi dan misi dari pendidikan Pancasila itu sendiri? Ya, di mana sebenarnya visinya yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Bagaimana itu? Tepatnya adalah bagaimana mengembangkan potensi akademik peserta didik, di mana yang dimaksud adalah bagaimana mengembangkan ya misi psikopedagogis dari peserta didik dalam hal ini mahasiswa sehingga dapat mencapai potensi yang diharapkan dan sesuai dengan koridor-koridor etika akademik dalam proses pelaksanaannya. Nah, kemudian menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara, misi psikososial, di mana yang dimaksud adalah bagaimana peserta didik mampu untuk memberi sumbangsi, memberi contoh di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Jadi melahirkan sikap pribadi yang baik dan menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, di mana yang dimaksud adalah misi sosiokultural. Hal ini dimaksud adalah sebagai pembumian dari nilai-nilai luhur itu sendiri yang kemudian tetap dilestarikan, tetap hidup secara dinamis sampai kepada cucu cicit kita nantinya. Karena memang sesuai dengan esensi dari Pancasila itu sendiri sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Nah, kemudian mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu saintik atau saintik disiplin sebagai misi akademik, di mana setiap pengkajian, pengembangan dari sisi keilmuan, pengetahuan itu harus terintegrasi dengan baik terkait dengan kode-kode etik, terkait dengan etika, nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian tendensi pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Mengapa perlu bermoral? Karena banyak orang-orang yang profesional tetapi memiliki sikap jiwa yang bermoral yang lemah. Nah, di mana contohnya bisa kita lihat dari gambar-gambar peristiwa masalah-masalah bangsa di slide yang telah kalian saksikan. Kemudian perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran mainstream dalam berbagai kehidupan. Di mana yang dimaksud di sini adalah kultur budaya. Terjadi percampuran, akulturasi yang kemudian memaksa masyarakat Indonesia mengikuti terkait dengan tren atau aliran mainstream yang ada dalam kehidupan pergaulan sosial saat ini. Nah, kemudian dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Jadi, pendidikan Pancasila memiliki visi misi mengembalikan, merawat terkait dengan nilai-nilai luhur kita, nilai-nilai ketimuran kita dalam kehidupan, dalam bersikap, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terdapat masalah-masalah yang saat ini tidak bisa kita tutup mata melihatnya, dan kita pasti telah pahami serta setuju terkait dengan dekadensi moral yang terjadi hari ini. Nah, kemudian Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lain. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para jasa pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui, yang mengingat terkait dengan histori dari bangsa itu sendiri. Dalam kehidupan politik, para elit politik, eksekutif, dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatsonen politik, dan kering dari jiwa kenegarawan. Nah, inilah kemudian yang menjadi tendensi dari pentingnya pendidikan Pancasila, di mana membangun karakter-karakter yang senantiasa menjunjung norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah sosial yang hidup di masyarakat, sehingga itu menjadi pembudayaan lagi, sehingga nilai-nilai dari kepribadian bangsa kita dapat terjaga, bahkan sampai anak cucu, anak cicit kita kelak. Nah, kemudian sumber historis pendidikan Pancasila. Ya, bisa dilihat bahwa dalam praktik sejarah nasional banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah. Ya,
Dan jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan atau etnosentrisme, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah dan kalah dalam penguasaan iptek terhadap termasuk dalam bidang persenjataan. Ya. Hal inilah berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguatan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah sehingga kita mundur dalam kompetisi oleh bangsa-bangsa lain. Maju dalam kemunduran, mundur dalam kemajuan. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Nah, saya ingin kalian menyaksikan video singkat terkait dengan pidato Bung Karno di hari lahir Pancasila. Bagaimana seorang founding fathers kita memaknai terkait dengan nilai-nilai Pancasila itu. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia. Ya, nanti silahkan cari saja di sosial media, di YouTube, semuanya ada terkait dengan pidato Bung Karno di hari lahir Pancasila. Silahkan Ananda semua resapi bagaimana founding fathers kita begitu menjiwai terkait dengan falsafah, alasan historis, landasan filosofis dari pembentukan, dari pencarian jati diri yang begitu panjang kemudian dimaknai sebagai suatu ideologi yang bernama ideologi Pancasila. Nah, dari video ini ya kita dapat menangkap pesan bahwa berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemanusiaan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemudian ini sumber yuridis pendidikan Pancasila. Jadi, dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki payung hukum yang kuat, ya, di mana bisa dilihat berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 garing Dikti garing Kep garing 2002 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Dapat dimaknai bahwa hendaknya kita bersikap seperti seorang negarawan dalam menyikapi persoalan-persoalan realitas bangsa saat ini. Jadi, mengedepankan sikap yang berpikir kritis, bersikap rasional, kemudian menggali terkait dengan nilai-nilai histori, nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam
menyikapi persoalan-persoalan yang ada atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, sebelumnya penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T 2011 tertanggal 30 Juni 2011 ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan PPKN dengan bobot minimal 3 SKS, ya. Dengan selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dalam ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai termaktub dalam pasal-pasal di bawah ini, di mana yang dimaksud adalah pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Serta pasal 35 ayat 3 menegaskan tentang bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, ini kemudian sumber politis pendidikan Pancasila, di mana salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, di mana tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta sesuai dengan amanat undang-undang serta sesuai dengan karakter etika dalam berpolitik, nilai-nilai bangsa Indonesia. Ya, bukankah Pancasila adalah tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang wajib menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Pancasila telah mengajarkan itu semua. Mari kita kembali kepada fitrah kita, kepada nilai-nilai luhur kita yang memang cocok dengan kultur, budaya, kehidupan bangsa kita. Nah, ini kemudian yang menjadi dinamika dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila. Jadi, terdapat beberapa peristiwa-peristiwa dinamika yang ditandai ya dengan pewarisan nilai-nilai Pancasila telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai pada saat ini, namun bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Ya, bisa dilihat di mana pada tahun 1947 sampai pada 1960 masuk kepada zaman di mana Orde Baru 1978 sampai kepada 1989 kemudian termaktub pula dalam era reformasi di tahun 2012 ditegaskan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, tantangan dan pendidikan Pancasila. Nah, tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Menarik dan efektif ini merupakan hal yang mesti diperhatikan, di mana kebanyakan dalam pelaksanaannya bahwa pendidikan Pancasila atau para pengajar mata kuliah pendidikan Pancasila sangat sulit dalam menarik minat
para peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, jika diajarkan di prodi yang bersifat eksakta atau saintifik atau keteknikan. Itu sangat sulit, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada pengajar-pengajar yang mampu melakukannya, bahkan lebih hebat, lebih menarik ketimbang pengajar yang mengajar terkait dengan mata kuliah pendidikan Pancasila di jurusan atau bidang lingkup keilmuan ilmu sosial itu sendiri dan secara efektif serta efisien. Nah, bisa dilihat di sini kami telah membaginya ke dalam dua pokok, di mana ada faktor internal dan eksternal, di mana yang dimaksud dalam faktor internal adalah tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangan tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Ya. Kemudian dari faktor eksternal, adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Nah, ini juga bisa nanti kalian saksikan sendiri terkait dengan pidato kebangsaan Presiden Habibie, ya, di peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni pada tahun 2011. Acara selanjutnya, pidato kebangsaan Presiden ketiga Republik Indonesia. Kami silakan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada topik terkait dengan landasan dan tujuan dari pelaksanaan mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.